Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita lanjutkan pada soal nomor 10 ya. Jadi untuk matematika kode naskah 408. Jadi soalnya segitiga yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis singgung kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 1 di titik P, A, B pada kuadran kedua. Berbentuk segitiga sama kaki. Nilai A kali B adalah A min 3/2, B min 23/48, C min 86/243, D min 191/798, dan E min 374/1875. Oke. Nah, untuk soal yang seperti ini itu akan memudahkan teman-teman ketika kita dapat mensketsanya ya. Jadi terlebih dahulu kita akan sketsa dari informasi-informasi yang diketahui dalam soal ya. Jadi di sini saya tuliskan jawab. Nah, perhatikan di sini diberikan sebuah segitiga ya yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis singgung kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 1 di titik singgungnya yaitu titik P ya, titik A, B. Nah, di mana titik A, B itu terletak pada kuadran kedua. Nah, dari informasi itu bisa kita sketsa untuk segitiga yang kita maksud ya. Jadi saya buatkan dulu sumbu Y-nya. Jadi sumbu Y-nya ya seperti ini. Kemudian ini adalah sumbu X. Oke, jadi ini sebagai sumbu X, kemudian ini sebagai sumbu Y. Oke, di sini titik pangkal koordinat ya. Nah, perhatikan karena titik P merupakan titik yang terletak pada kuadran kedua. Jadi kita misalkan titik P terletak di sini ya, jadi kita letakkan titik P pada kuadran kedua. Jadi ini titik P di mana koordinatnya itu adalah titik A, B ya. Nah, kemudian kita akan bentuk suatu segitiga yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y, dan garis singgung kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 1, di mana segitiganya itu merupakan segitiga sama kaki ya. Jadi jika kita sketsa gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini merupakan garis singgungnya ya. Jadi garis singgungnya itu titik singgungnya di titik P, A, B. Nah, teman-teman dapat melihat segitiga yang kita maksud sebagai segitiga sama kaki ya. Jadi jika saya arsir, segitiganya yang kita maksud adalah segitiga ini. Nah, ini adalah segitiga yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis singgung tersebut ya. Dimana ini merupakan segitiga sama kaki. Artinya untuk bagian ini ya, ini itu sama panjang dengan bagian ini. Nah, ini merupakan segitiga siku-siku ya, dimana kaki-kakinya itu atau sisi siku-sikunya itu sama panjang. Oke. Nah, perhatikan setelah kita seperti ini, untuk garis singgungnya kita dapat menentukan bagaimana persamaannya ya. Jadi perhatikan untuk menentukan persamaan garis singgung dari suatu kurva. Jadi terlebih dahulu kita tuliskan persamaan kurvanya Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 1. Nah, sebelum kita tentukan bagaimana persamaannya, kita akan menentukan kemiringannya ya. Jadi ingat bahwa garis singgung itu melalui titik P. Nah, kemiringannya terlebih dahulu kita turunkan untuk kurva ya. Jadi aksen sama dengan turunan dari sepertiga X pangkat 3 adalah X kuadrat. Turunan dari 1 adalah 0, jadi X kuadrat ya. Sehingga karena titik singgungnya itu di titik P ya, jadi titik singgungnya di titik P, A, B. Dalam hal ini X nya itu sama dengan A, kemudian Y nya itu sama dengan B ya. Berarti kemiringan garis singgungnya misalkan M itu sama dengan karena X nya sama dengan A, maka di sini kemiringannya itu sama dengan A kuadrat ya. Jadi kemiringan garis singgungnya sama dengan A kuadrat, dan titik singgungnya diketahui dalam soal. Jadi titik singgungnya
yaitu di titik P ya, jadi A, B. Nah, dari kedua informasi ini berarti persamaan garis singgungnya dapat kita tuliskan ya dengan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui satu titik dan diketahui gradiennya. Jadi dari rumus itu kita udah dapat tuliskan persamaannya adalah Y min B, kemudian sama dengan M nya di sini adalah kuadrat ya, kemudian dikali X min A, jadi X min A. Jadi ini adalah persamaan dari garis singgung tersebut. Dari sini diperoleh bahwa Y itu sama dengan A kuadrat X min A pangkat 3 plus B. Oke, jadi ini persamaan garis singgung kurva yang kita maksud. Nah, selanjutnya dari persamaan ini akan ditentukan titik potong garis singgung terhadap sumbu X ya. Jadi titik potong garis singgung terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi yang pertama titik potongnya terlebih dahulu kita tentukan terhadap sumbu Y. Misalkan sumbu Y ya. Jadi titik potong pada sumbu Y itu terjadi ketika S nya sama dengan 0 ya. Berarti kita dapatkan nilai Y itu sama dengan di sini 0 ya. Berarti bagian ini habis. Jadi yang tersisa itu adalah min A pangkat 3 plus B ya. Jadi titik potong garis singgung pada sumbu Y itu di titik min A pangkat 3 plus B, atau bisa dituliskan B dikurang dengan A pangkat 3. Jadi untuk bagian yang pada sumbu Y itu di situ nilainya B kurang A pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya titik potong pada sumbu X itu dengan mengambil itu terjadi ketika nilainya sama dengan 0 ya. Nah, ini kita substitusi ke persamaan garis singgungnya. Berarti didapatkan bahwa A kuadrat X kurang A pangkat 3 plus B itu sama dengan 0. Nah, dari sini berarti S nya itu sama dengan A pangkat 3 dikurang B per A kuadrat ya. Jadi titik potongnya pada sumbu X itu di titik ini. Berarti pada gambar kita letakkan untuk titik ini ya. Di sini nilainya itu adalah A pangkat 3 dikurang B per A kuadrat. Oke, jadi itu titik potong kurva, titik potong garis singgung terhadap sumbu-sumbu koordinat. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga yang diarsir dalam soal diketahui merupakan segitiga sama kaki ya. Jadi sisi siku-sikunya panjangnya sama. Nah, dari situ berarti untuk sisi yang pertama ini ya, ini itu panjangnya sama dengan B kurang A kuadrat A pangkat 3 ya. Untuk sisi yang kedua ini, sisi siku-siku yang kedua ini yang mendatar, itu panjangnya sama dengan, perhatikan nilainya ini karena dia terletak di sebelah kanan, makanya dia sebelah kiri ya, sebelah kiri sumbu ya, nilai bentuk ini tuh negatif ya. Sehingga untuk yang menyatakan panjang kita kali minus ini, sehingga panjangnya itu adalah jadi bertukar, panjangnya adalah B dikurang A pangkat 3 per A kuadrat. Jadi bentuk yang di atas kita kalikan negatif sehingga menghasilkan ini yang menyatakan panjang untuk sisi siku-siku yang mendatar. Oke. Nah, karena keduanya itu sama panjang ya, dari sini dapat kita tuliskan bahwa B dikurang A pangkat 3 jadi bagian yang atas ya. Nah, jadi untuk sisi yang tegak itu panjangnya sama dengan B dikurang dengan A pangkat 3 ya. Jadi perhatikan bahwa ini sama dengan ini ya, sama dengan itu karena itu merupakan sisi siku-sikunya. Jadi di sini sama dengan B dikurang A pangkat 3 per A kuadrat. Oke. Nah, perhatikan dari bentuk ini ada bagian yang habis dicoret, antara ini dengan ini habis ya. Kemudian kita kali silang sehingga diperoleh bahwa A kuadrat itu sama dengan 1. Nah, dari sini berarti A nya itu sama dengan plus minus 1 ya. Nah, selanjutnya perhatikan karena titik P terletak pada kuadran pertama, berarti nilai A di sini itu bernilai negatif. Karena jika kita letakkan A nya itu di sini ya. Jadi karena nilai titik P terletak pada kuadran pertama, berarti nilai A nya itu bernilai negatif. Sehingga dari sini A itu yang memenuhi adalah min 1. Oke, jadi A nya sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai B. Selanjutnya perhatikan kembali ke soal bahwa titik P ya, jadi titik P ini itu terletak
pada kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 1. Nah, itu artinya untuk X sama dengan A, Y sama dengan B memenuhi persamaan kurva tersebut ya. Jadi kita menggunakan persamaan itu. Jadi dari keterangan itu kita dapat menuliskan bahwa B itu sama dengan sepertiga A pangkat 3 plus 1 ya. Jadi ingat, titik P terletak pada kurva, sehingga koordinat dari titik P itu memenuhi persamaan kurva tersebut ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa B itu sama dengan sepertiga X A, sepertiga A pangkat 3. Nah, di sini A-nya sama dengan min 1, berarti di sini min 1 pangkat 3 ya, plus 1 sama dengan min 1 pangkat 3 itu min 1 dikali sepertiga berarti min sepertiga. Nah, ini ditambah 1, hasilnya itu adalah 2/3 ya. Jadi untuk B itu nilainya adalah 2/3. Nah, dari kedua nilai ini A sama dengan min 1, B sama dengan 2/3. Yang dipertanyakan dalam soal itu adalah hasil kali antara A dan B. Jadi ini ya, A kali B. Nah, dengan menggunakan nilai yang kita peroleh, kita dapat menentukan hasil kalinya ya. Jadi di sini A kali B. Jadi A kali B itu sama dengan A-nya min 1, B-nya itu 2/3. Nah, ini hasilnya adalah min 2/3. Oke, inilah hasil kali dari A dengan B, minus 2/3. Oke, kembali ke soal, opsinya itu sesuai dengan bagian A ya. Jadi jawabannya adalah A, yaitu min 2/3. Oke, itu saja penjelasan untuk soal nomor 10. Jadi yang perlu teman-teman ingat untuk menyelesaikan soal yang serupa atau soal yang seperti ini itu bagaimana teman-teman memahami konsep tentang segitiga sama kaki, bagaimana menentukan persamaan garis singgung suatu kurva ya. Oke, jadi sekian, semoga penjelasannya dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.